Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Cuaca di luar sana tidak mendukung, tetapi puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang rindu dan haus untuk datang beribadah kepada Tuhan sangat luar biasa. Amin. Apa kabar jemaat Asia City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, Hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dan pujilah nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua tenang dan kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dan Tuhan kami. Kami datang pada saat ini Tuhan, karena kami menyadari banyak Tuhan perkara yang Tuhan Engkau sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau tetap setia. Sepanjang hidup kami Bapa, napas kami memuliakan Engkau pada pagi hari ini, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami cinta, Tuhan yang sangat setia bagi kami. Sekalipun Tuhan kami tidak setia Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap setia. Takkan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang
pujian yang kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Karena itulah yang kami dapat Tuhan Yesus nyatakan kepada Engkau. Melalui penyembahan kami, melalui pujian kami, melalui tepuk tangan kami, melalui sorakan kami Bapa pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami tetap percaya bahwa hanya nama-Mu Tuhan dimuliakan, hanya nama-Mu ditinggikan. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Oh, Engkau adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang menerima hormat dan pujian sembah umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati umat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, karena mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus datang mencari Engkau, itu adalah satu Tuhan kerinduan dan satu Tuhan Yesus, haleluya, kesenangan bagi Tuhan. Karena mereka mengingat bahwa hari ini adalah hari perhentian, di mana Tuhan Engkau memberikan kepada mereka Tuhan 6 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh Engkau Tuhan Yesus, haleluya, menyediakan Tuhan istirahat untuk kami umat-umat-Mu untuk datang menyembah kepada Engkau. Dan terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, oh biarlah ruangan ini Tuhan Engkau rapi Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah setiap jiwa dan hati yang siap bersorak dan menyembah memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami percaya tidak ada lagi kuasa oknum kegelapan, intimidasi daripada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi kami semua dipersatukan di dalam roh dan iman percaya kami bahwa hanya Yesus yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami muliakan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Semua yang datang dengan berbeban berat, membawa masalah, persoalan, pergumulan, oh Tuhan, sakit, penyakit, kami percaya ketika mereka datang di tempat ini, kami percaya Tuhan Engkau sudah memulihkan, Engkau sudah menyembuhkan, dan sudah Tuhan mengangkat mereka menjadi Tuhan Yesus, haleluya, penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Dan pujilah Engkau Bapa di surga. Kami mulai puji-pujian kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Mari semua umat jemaat Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Sekali lagi saya mau ajak kita, mari kita lakukan haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Biarlah segala yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Yang layak
kita. Namanya Tuhanku. Haleluya. Hanya
memuji Tuhan. Amen. Sekali lagi mari kita katakan apa kabar jemaat Tuhan. Dahsyat. Hebat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, hancurkan yang lemah. Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kita. Haleluya. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yes, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu
dalam keadaan yang tenang, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian bahwa di setiap musim saudara dan saya, Tuhan tetap ada menyertai. Sebab itu pada pagi hari ini kita datang di tempat ini satu tujuan, yaitu menyembah, membesarkan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada satu yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain hati yang haus dan rindu lapar akan Tuhan, dan setiap jiwa-jiwa yang mau menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap musim hidup kami mau pakai menyembah. Karena Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kami. Dalam suka dan duka Tuhan yang kami sudah lewati dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Perkenananmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Besar kasih setiamu bagi kami yang tak pernah berubah dalam segala. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Bapa. Terima kasih. Bisa kasih setiamu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Terkagum akan indahnya setiamu dalam
kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di setiap waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kita menyadari di hari-hari ini atau kita hidup untuk menyembah-Mu. Karena banyak yang menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi percaya bahwa setiap keadaan kita, Tuhan tetap setia di dalam setiap hidup kita. Dia baik sepanjang waktu kita katakan mau hidup. Kita hidup untuk menyembah-Mu. Kita harus menyadari bahwa penyembahan adalah kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan yang lain. Andalkan Tuhan dalam hidup semua. Di setiap musim kita, apapun musim kita, Yesus tetap setia. Yesus setia. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Terlalu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Tapi adakah kita mencari penyembah yang benar? Dia baik. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu, oh Yesus. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di setiap waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Yesus Kau baik di sepanjang Terima kasih Bapak Surgawi. Kebaikan-Mu tak terhitung jumlahnya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapak, tidak ada cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan selain penyembahan kami pada pagi hari ini. Itu sebabnya Bapak, setiap umat-Mu yang telah mengambil bagian di dalam menyembah dan memuliakan Engkau, berkatilah setiap pribadi itu, khususnya Tuhan Yesus, hadirat-Mu kiranya menjadi bagian mereka. Karena kami tahu ketika roh kami dijamah oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, dibangunkan oleh Roh Kudus-Mu, maka bagian luaran hidup kami akan ikut mengalami hal yang sama. Itu sebabnya Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu datang pagi hari ini, datang dengan berbagai beban, datang dengan berbagai pergumulan, datang dengan berbagai kebutuhan. Tapi kami percaya hanya satu yang boleh menjawab semua kebutuhan itu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan Engkau hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus.
kita berada di ujung bulan Oktober dan masuk minggu hadapan acara kunjungan caroling dari rumah ke rumah akan segera dimulai. Adakah jemaat sadar atau tidak bahwa waktu begitu berlalu, ya, tidak lama lagi kita akan masuk di tahun baru 2026. Nah, coba cari kasih Tuhan Yesus Kristus, karena waktu begitu cepat berlalu. Betapa bermaknanya jika kita gunakan setiap waktu itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Walaupun banyak orang menyanyiakannya. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera membuka firman Tuhan. Dan sebelum itu kita buat satu pengakuan firman Tuhan, ya, yang akan kita dengar. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat punya giliran. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Mari katakan amin. Oke. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali membuka firman yang kita dengar minggu lalu, Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Nah, ayat ini saya akan booking semuanya, ya. Saya akan pajak semuanya, jemaat tinggal mendengar. Filipi 1 ayat 20 sampai 22 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di ayat ini jemaat cari kasih Tuhan, kerinduan terbesar daripada Rasul Paulus adalah bahwa baik hidupnya saat ini ketika jiwanya masih berada dalam tubuhnya maupun sesudah dia meninggalkan bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kerinduannya yang terbesar adalah supaya Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupannya. Itulah tujuan daripada hidup Rasul Paulus. Nah, ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, berkaitan dengan pembacaan kita pagi hari ini, jemaat, saya akan memberi tema firman Tuhan. Mengapa harus memuliakan Tuhan? Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Bahwa tujuan kita hidup di bumi ini untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Lalu bagaimana hidup untuk Yesus Kristus itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika seluruh hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita, Tuhan dimuliakan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, dalam semua yang kamu lakukan, entah dengan perkataan, lebih-lebih dengan perbuatan, biar Tuhan dimuliakan. Jadi jemaat cari kasih Tuhan, mari kita taruh dalam hidup kita hari ini bahwa tujuan Yesus memanggil saya sebagai anak-anaknya. Tujuan Yesus memilih saya di antara sekian manusia di bumi ini untuk mencari umatnya. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saya selama saya masih hidup di bumi ini. Alkitab mengatakan bahwa hidup saudara dan saya itu dirindukan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan supaya apa? Senantiasa memuliakan Tuhan.
Nah, inilah perjuangan kita yang berat. Inilah perjuangan kita yang berat. Tapi bagaimanapun juga jemaat yang dikasih Tuhan, karena Tuhan yang menyuruhnya bagi kita, maka jemaat yang dikasih Tuhan, pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita boleh ada masalah, banyak kekurangannya sana sini dan lain sebagainya. Tetapi kerinduan Tuhan bahwa sebelum saya angkat engkau, ya pergi ke tempat yang mulia, pergi ke tempat yang penuh kemuliaan. Setidaknya ada waktu, ada masa dari hidupmu benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan ini sebagai satu tujuan hidup, satu visi hidup. Ya, aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Seorang artis di Jakarta, saudara kasih Tuhan, ya, dia bergerak dalam dunia hiburan, dan itu banyak tantangannya, banyak cabarannya, banyak godaannya, khususnya mau melawan itu. Tetapi dia ambil kesimpulan, dia ambil keputusan bahwa apapun yang saya lakukan, biar di sana, biar orang melihat kemuliaan Tuhan dalam apa? Hidupku. Saya tidak tahu, bayangkan bagaimana itu boleh terjadi dalam hidupnya, karena dia dikelilingi oleh banyak keinginan-keinginan daging. Tetapi jemaat dikasih, itulah selamat hidupnya, bahwa biar Tuhan boleh melihat Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan di dalam hidupku. Nah, Tuhan tidak perlu menjadikan kita semua hambanya. Tuhan tidak perlu membuat kita semua peladi mimbar baru hal itu tercapai dalam hidup kita. Tetapi jemaat yang kasih Tuhan, apa saja kita boleh lakukan. Saudara kasih Tuhan, boleh menjadi alat di mana Tuhan apa? Dimuliakan. Ya. Senyum saudara pun boleh orang melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Cara berpakaian saudara pun boleh Tuhan, boleh orang lain melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Cara penampilan saudara, orang pun boleh melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu ada jabatan dalam gereja supaya hal ini boleh kita lakukan. Tetapi seluruh kehidupan saudara yang dikasih Tuhan boleh digunakan oleh Tuhan, boleh dijadikan alat oleh Tuhan, di mana orang akan melihat seperti ini Yesus, seperti itu Yesus. Ya, beginilah gambaran Yesus Kristus. Itulah kerinduan Tuhan, dan jadikan ini kerinduan kita semua. Ada amin? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, timbul pertanyaan, mengapa begitu penting harus kita memberikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Apa tujuannya? Mari kita lihat dalam bagian yang pertama. Dikatakan kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan terbesar Tuhan dalam hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Dan itu kerinduan Paulus, dan bagikan juga ini kerinduan saudara dan saya. Kenapa? Sebab itu dianggap sangat penting. Itu diprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, diberi keutamaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, dua yang terjadi dalam hidup kita. Ketika orang tidak boleh melihat Yesus di dalam hidup kita, siapa yang dilihat saudara? Pasti iblis. Betul atau tidak? Ya. Kalau orang gagal melihat Yesus di dalam hidup kita, maka saudara dikasih Tuhan, pasti orang akan melihat iblis. Dan sebaliknya, kalau saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang melihat Yesus dalam hidupmu, pasti iblis tidak akan terlihat. Ada amin? Nah, di sini dikatakan alasan kita mempermuliakan Allah, alasan supaya hidup kita itu memuliakan Allah, karena kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Yesaya 43, 5-7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Guys, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku,
yang kuciptakan, yang kubentuk apa? Untuk kemuliaanku yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama Tuhan mencipta manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sayangnya tujuan Tuhan ini digagalkan oleh apa? Lucifer di Taman Getsemani ketika Adam dan Hawa berhasil dijatuhkannya dalam dosa. Pada saat itu Adam dan Hawa tidak lagi menampilkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, tidak lagi memuliakan Tuhan melalui hidupnya, tetapi melalui kehidupannya, saudara kasih Tuhan, terjadi sebaliknya. Apa itu? Hal-hal, karakter-karakter, sifat-sifat yang berasal dari setan. Nah, setan bertepuk tangan bahwa tujuan Allah berhasil telah saya gagalkan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sehebat-hebatnya setan untuk menggagalkan rencana Allah, setan tidak akan mungkin dapat melawan Allah. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat bahwa bagaimana ciptaanku ini yang luar biasa dan sasaranku dalam hidupnya, tujuan supaya dia memuliakan aku, tapi sudah dikacaukan oleh setan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ambil satu inisiatif. Tuhan mengambil satu inisiatif. Bagaimana? Bilang, saya harus kembalikan. Saya harus melihat ada ciptaanku di bumi ini yang boleh melalui kehidupannya kemuliaanku dinyatakan kepada dunia. Tapi bagaimana? Sudah berdosa semua. Setiap hari tengok tidak ada lagi terlihat senyum, yang ada adalah apa? Amarah. Tidak ada lagi sukacita, yang ada adalah kesedihan. Tidak ada lagi pengharapan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sedih dan sedih. Inilah pekerjaan setan. Tapi jangan jadi kasih Tuhan. Tuhan berkata, setan, untuk sementara kamu berhasil sesaat, tapi tujuanku tidak akan pernah engkau boleh gagalkan. Bagaimana itu jemaat? Manusia sudah hidupnya dipenuhi oleh kemuliaan iblis. Manusia sudah hidupnya dipenuhi oleh kemuliaan iblis. Bagaimana Tuhan mengubah lagi? Nah, itulah caranya. Ketika Yesus turun ke bumi menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, saudara yang dikasih Tuhan, kita ditebus dari ikatan dosa. Kuasa dosa yang memperhambat kita itu dihancurkan melalui darahnya di kayu salib. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, untuk mengembalikan manusia kepada satu tujuan Allah, di mana manusia itu boleh memuliakan Allah, Yesus harus membeli manusia itu dengan harga yang mahal. Itulah saat dia mati di atas apa? Kayu salib. Dan ketika saudara dan saya terima kepada Yesus yang sudah mati itu, Alkitab mengatakan kita menjadi apa? Ciptaan baru. Ciptaan yang pertama sudah gagal, tapi ada ciptaan yang kedua dalam hidup kita. Menuai keberhasilan apa? Ketika hidup saudara dan saya dibaharui oleh Yesus. Amin. Saat itulah ketika hidup saudara dibaharui oleh Yesus Kristus, maka mulai terlihat apa? Kemuliaan Tuhan. Apa? Melalui apa saudara? Melalui senyum saudara. Melalui apa lagi? Melalui kesetiaan saudara. Melalui apa lagi saudara? Melalui pengorbanan saudara. Melalui apa lagi? Melalui penyembahan dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, kerinduan untuk menyembah Allah itu, kerinduan untuk meninggalkan dosa itu, saudara kasih Tuhan, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, itu bukan perkara mudah terjadi di dalam hidup kita, tapi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi beruntunglah saudara dan saya bila saudara berbeda dengan orang
dunia pada umumnya. Karena apa? Saudara katakan, engkau adalah orang pilihanku. Engkau adalah orang yang siap meneruskan rencanaku. Apa itu? Ya, manusia yang memuliakan Allah. Amin. Jadi inilah tugas kita, saudara kasih Tuhan. Ya. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya boleh melakukan apa yang dirindukan, yaitu hidup apa? Memuliakan Allah. Luar biasa. Setan kecewa karena dikira dia sudah berhasil mematahkan rencana Allah. Tapi dia katakan, ketika kau melihat jemaat yang serunya Asesiti, aku melihat kemuliaan ini masih boleh, ya, Tuhan dapatkan. Kemuliaan ini masih boleh diwariskan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya dicipta, khususnya dibentuk menjadi ciptaan baru. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya. Mengapa kita harus hidup memuliakan Allah? Yang kedua dikatakan, hidup kita adalah milik Yesus Kristus. 1 Korintus 3:23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Milik apa? Yesus Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Bila, kapan saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan, itu tidak pernah secara kebetulan. Tapi sebelum dunia dijadikan, dia sudah buat satu rancangan. Bahwa di jemaat Asesiti ada satu sekumpulan orang yang aku akan kumpulkan tersendiri. Aku akan asingkan tersendiri. Dan orang itu adalah milikku. Amin. Nah, bagaimana itu terjadi? Saudara kasih Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam apa? Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, melakukan pekerjaan yang baik itu memuliakan Tuhan atau tidak? Pasti memuliakan Tuhan. Jadi kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus, artinya bukan ciptaan waktu kita dibentuk dari debu, tapi saudara kasih Tuhan ini dicipta, mengalami ciptaan baru di dalam Yesus. Saudara kasih Tuhan dikatakan di sini supaya melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ada kata dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan yang baik itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi saudara kasih Tuhan ingat, pemimpin pujian tidak secara kebetulan kamu ada di mimbar. Amin. Itu sudah jauh di hati Tuhan. Aku persiapkan pekerjaan yang baik ini kepada bekapsinya, kepada pemimpin musik dan lain sebagainya. Aku persiapkan pekerjaan apa? Bendahara ini kepada Ibu Rosi, Ibu apa? Ibu Elizabeth. Aku pun persiapkan pekerjaan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita diberi satu jawatan dalam gereja, katakan terima kasih Tuhan. Amin. 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 Tapi berapa orang sudah kasih itu kalau dikasih? Ya orang saya berdoa dulu. Lebih susah kali bilang, saya berpuasa dulu 40 hari 40 malam. Lalu dia berpuasa 40 hari, tidak ada suara. Dia mau tunggu, ada suara dari Tuhan. Oh, Bapak Jos, ya jadilah penginjil, jadilah pemimpin pujian. Mau tunggu, padahal sudah jelas, ya kan? Sudah jelas firman Tuhan katakan, sebagai keluarga Bapa, saudara kasih Tuhan, ya kita berada dalam satu keluarga Bapa. Jadi lakukanlah pekerjaan apa yang dirindukan Bapa, nih. Nah, saudara kasih Tuhan, ya di setiap rumah kita, ya kita tidak perlu suruh orang lipat kau punya baju, ya buat ini buat itu kan. Semua pekerjaan itu dianggap mendatangkan kebaikan bagi kita, nih. Jadi tak sendiri. Nah, kita pun di dalam Yesus Kristus, ya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sangat sedih kalau Tuhan tunjukkan lagi, kemudian bersuara lagi dari surga, coba buat ini, buat itu, sangat sedih kan? Tapi sudah kasih Tuhan, ingat, ada banyak begitu terbentang luas, ya.
Sedangkan Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Dan sekali lagi ingat ini, melakukan pekerjaan baik itu bukan saudara, tapi Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, ketika kita beri tugas, anggap itu satu kemuliaan, itu satu kehormatan dari Tuhan, amin, yang saya boleh lakukan untuk berjuang mengucap syukur atas segala kebaikannya. Nah, coba yang dikasih Tuhan, dikatakan sejak bila Yesus Kristus membuat kita menjadi miliknya, itulah waktu saudara dan saya percaya sama Yesus. Yohanes 1:12, setiap orang yang percaya kepada Allah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Allah, berarti otomatis saudara dan saya pasti menjadi milik Yesus Kristus. Menjadi anak Allah otomatis menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus otomatis menjadi anak Allah. Anak Allah. Jadi puji nama Tuhan. Oleh karena hidup saudara dan saya menurut firman Tuhan dikatakan, adapun hidupmu itu bukan lagi kamu punya, tapi Yesus yang punya. Yesus pemilik atas hidup kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika Yesus adalah pemilik atas hidup kita, itu berarti Yesus pemilik atas telinga kita, amin. Nah, kalau begitu saudara, gunakan telinga mendengar gosip atau mendengar firman. Pasti mendengar firman. Nah, mulut kita, kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, saudara, mulut kita ikut juga menjadi milik Tuhan, pasti sudah jelas. Maka saudara kasih Tuhan, mulut kita yang keluar adalah perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya Tuhan. Semua itu milikku. Dan Tuhan katakan, jangan pernah gunakan tanganmu untuk memukul orang, untuk memukul istri, untuk mencuri dan lain. Sebab ini saya punya milik. Amin. Nah, kita lihat dalam Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, maksudnya mati rohani, tetapi yang sekarang hidup, maksudnya ya sudah dihidupkan dari kematian rohani. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tadi dikatakan hidup kita milik Yesus, seluruh kita milik Yesus. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam kalimat yang saya beri warna kuning, ya, semua anggota-anggota tubuh kita seharusnya digunakan untuk senjata-senjata kebenaran. Maksudnya melakukan kehendak Allah. Ya. Karena anggota tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan, maka di ayat bagian E dikatakan tidak boleh lagi digunakan untuk hal yang lain. Tapi semestinya, seharusnya anggota-anggota tubuh kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata, yaitu melakukan perkara-perkara yang benar. Nah, itulah tujuan kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Dia beli kita di atas kayu salib. Sudah kasih Tuhan, sudah dia beli kita, dikatakan sekarang ingat, hidupmu bukan lagi kamu punya, tapi aku yang punya. Nah, jadi apa yang Yesus punya ini, yaitu hidup kita saudara, tujuannya semata-mata untuk melakukan apa yang benar, amin. Bukan lagi apa yang salah, kata firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini cermin mata saya punya kan. Ya, sedang kasih Tuhan, tidak boleh ada orang menyentuhnya, ya, menurut etika tanpa minta izin sama saya. Saudara kasih Tuhan, cermin mata ini kegunaan bagi saudara untuk membaca Alkitab. Tapi ketika mesti ambil dan kemudian lempar sama orang lain, berarti tujuan cermin ini sudah salah arah.
Kenapa? Tujuan saya seperti dia pakai lempar apa? Bapak Jos kan sudah salah. Nah begitulah hidup kita saudara. Tujuan Yesus membeli kita dengan hidupnya, dengan kematiannya, supaya hidup saudara itu dipersembahkan untuk apa? Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan bukan lagi kepada apa? Hal-hal dunia. Amin. Jadi ingat itu jemaat. Kenapa saya tidak mau apa? Kenapa kita tidak lagi seperti orang dunia? Karena Tuhan berkata, kamu kan milikku. Dunia itu miliknya siapa? Orang dunia itu miliknya iblis. Kamu milikku. Itu sebabnya ya seorang ya anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, seorang milik Tuhan pasti apa? Tidak menyukai tempat-tempat yang tidak menyenangkan itu. Karena apa? Hidup kita dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Ingat, hidupku dan hidupmu bukan lagi aku yang punya, tapi milik Yesus. Hati-hati jemaat, kalau mulai mengata-ngatai orang dengan gosip, dengan fitnah, sadar, saya punya mulut bukan saya punya. Dulu saya yang punya, jadi saya bebas saya menggunakan. Sekarang mulut saya, siapa yang punya ya? Yesus. Jadi tahanlah. Tidak boleh kan? Mana ada mulut Yesus pakai memaki orang, amin? Mana ada tangan Yesus pakai memukul orang? Tidak ada lagi. Ya, tangan kita digunakan untuk melakukan kebenaran. Nah, jemaat yang kasih Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup memuliakan Dia? Yang alasan yang ketiga, karena kasih karunia-Nya yang tak terbatas. 2 Korintus 9:15 katakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Kemudian 2 Korintus 9:15, marilah kita bersyukur kepada Allah, ini dalam bahasa Malaysia. Marilah kita bersyukur kepada Allah bagi pemberiannya yang tidak apa? Terhingga, tidak terkatakan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan dalam bahasa Malaysia tak terbatas. Amin. Kasih karunia Tuhan kepada kita apa? Tak terbatas. Apa itu karunia jemaat? Karunia itu adalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Kenapa diberi dengan cuma-cuma? Cuma-cuma gratis ya. Karena kita tidak mampu apa? Memperolehnya dengan usaha, dengan kekuatan kita. Ya. Maka diberi dengan cuma-cuma. Nah, saudara kasih Tuhan, surga itu salah satu karunia Tuhan kepada kita. Kenapa? Saudara, tidak ada satu manusia yang boleh membeli ya surga dengan kekuatannya. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, orang yang memastikan dirinya masuk surga hanya jika di dalam Yesus. Amin. Karena apa? Kita percaya surga itu bukan saya beli, tetapi Yesus membelinya bagi saya. Amin. Dia bayar nyawanya di atas kayu salib sehingga pintu surga boleh terbuka bagi saya. Tapi coba saudara kasih Tuhan, dalam banyak agama, banyak dia punya apa? Banyak dia punya ajaran yang aneh-aneh. Kalau mau pergi ke surga itu katanya harus lewat apa? Seperti seutas benang, tahu? Benang yang kecil. Jadi kita harus jalan di atasnya, dan kalau tidak terjatuh, maka baru masuk apa? Surga. Pertanyaan saudara, siapa yang boleh mampu berjalan di atas seutas apa? Benang. Mungkin boleh berjalan 1 meter, 10 meter, tapi kalau 1 kilometer benangnya saudara, jaraknya mampu atau tidak? Pasti tidak mampu. Ya. Ada orang lagi, saya boleh membeli surga dengan perbuatan baik. Lalu Tuhan katakan, boleh. Ya, tapi perbuatan baikmu harus sempurna. Ya. Pertanyaan dia jemaat yang kasih Tuhan, adakah manusia yang sempurna perbuatan baiknya di bumi ini? Coba tanya kepada diri sendiri. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tapi itulah keegoan dari manusia, hanya dalam beberapa bagian dia baik.
Tapi dia tidak melihat dirinya, masih banyak bagian daripada dirinya yang tidak baik bila dibanding dengan apa? Yang baik itu di dalam hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya mau masuk surga kalau kita pilih dengan perbuatan baik, dan katakan tidak boleh. Karena apa? Kamu tidak sempurna melakukan apa? Perbuatan baik. Lalu bagaimana caranya? Yesus katakan, sekarang lupakan kamu punya kesombongan. Datanglah berlutut di hadapanku, bahwa surga itu hanya boleh saya dapatkan karena saya percaya sama Yesus. Surga itu boleh saya dapatkan karena nyawa Yesus sudah menjadi taruhan. Surga itu saya boleh dapatkan karena belas kasihan Tuhan. Surga saya boleh dapatkan karena kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Itulah pengertian daripada kasih karunia. Pemberian Allah yang sangat mahal, yang susah diperoleh dengan usaha dan perjuangan kita, tapi diberi dengan cuma-cuma. Saudara yang kasih Tuhan, tidakkah ini membuat saudara saya harus hancur hatinya mengasihi Tuhan? Amin. Ketika apa yang tidak boleh kita beli dapatkan dengan kasih Tuhan kita, tapi dengan belas kasihan Tuhan katakan, apa yang susah kamu dapatkan, sekarang aku beri dengan apa? Cuma-cuma, gratis. Amin. Sambutlah dengan iman. Amin. Sambut saja dengan iman. Terima saja dengan iman bahwa hidupku saat aku mengakhiri bumi, karena percaya sama Yesus, akan berada dalam kekekalan. Amin. Inilah membuat kita saudara kasih Tuhan saat menghadapi masa-masa krisis dalam hidup kita. Jangan pernah, oh Tuhan, ya banyak ini, banyak itu. Tuhan tahu memang kita tidak sempurna. Tapi saudara ingatlah, ada darah yang tertumpah. Dan itulah yang menjamin saya masuk apa? Surga. Amin. Karena kasih karunia-Nya tak terbatas. Maka saudara yang dikasih Tuhan, hidup saudara harus yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Maka kita lihat dalam 1 Petrus 2:2. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliau-nya kamu telah sembuh. Nah, jemaat Tuhan, perhatikan ayat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliau-nya kamu telah sembuh. Timbul pertanyaan di sini. Dalam ayat ini jemaat yang dikasih Tuhan, berapa jenis kesembuhan yang Yesus berikan kepada kita saat dia mati di atas kayu salib menurut ayat ini? Coba berpikir jemaat. Dalam satu ayat ini, disinilah kita melihat kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Berapa kesembuhan yang Tuhan? Ya, boleh jawab jemaat. Nah, jawabannya dua. Itu dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Apa yang Yesus kerjakan di atas? Yaitulah menyelesaikan penyakit yang paling parah yang kita dosa. Amin. Karena bila dosa tidak diselesaikan, kematian menjadi bagian saudara. Bila dosa tidak diselesaikan, kutuk akan mengikat hidup kita. Bila dosa tidak selesai, kita dalam perhambaan iblis dan banyak lagi perkara-perkara yang mengerikan. Tapi Yesus berkata, lewat kematiannya itu diselesaikan. Kesembuhan rohani sudah apa? Terjadi. Disusul apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah yang selalu saya katakan sama dada saya, saudara, kalau sakit, oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Dia sudah ampuni dosa saya. Dia mati untuk menyelamatkan saya. Ya, kesembuhan rohani sudah menjadi milik saya. Dia berikan di atas kayu salib. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kesembuhan jasmani, Tuhan katakan juga penting itu sementara kamu hidup di bumi ini.
1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jemaat dan kasih Tuhan, ingat betapa bermaknanya hidup saudara karena dibeli dengan darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mengatakan tidak ada sebab untuk tidak engkau mengucap syukur kepada Tuhan, untuk tidak mengucap persembahkan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam kehidupanmu setiap saat. Oke, mari kita lihat yang terakhir. Saudara-saudara, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena memuliakan Allah adalah bukti kasih kita kepada Allah. Jadi apa saja bentuk saudara-saudara yang kita lakukan, saya melayani itu untuk karena kemuliaan Tuhan, saya beribadah atau untuk memuliakan Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan apa? Perbuatan dalam kebenaran. Jadi memuliakan Allah itu saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan itu salah satu bukti, itu salah satu bukti bahwa saudara dan saya apa? Mengasihi apa? Tuhan. Dan katakan jangan. Tidak cukup kau mengasihi dengan perkataan. Tidak cukup engkau menyembah aku dengan puji-pujian. Tapi lebih dari itu, sembahlah aku melalui apa? Perbuatan, ya, perbuatan dalam kebenaran. Karena itu memuliakan apa? Yesus Kristus. Jadi jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ya. Apapun perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah, yang membuat Tuhan dimuliakan, dan itu ada dalam hidupmu, itu ada dalam hidup saya. Mungkin tidak sempurna dan memang tidak sempurna, tapi Tuhan katakan Dia akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kelemahan datang kepada apa? Kemenangan, dari kekurangan datang kepada apa? Ya, kemenangan, dari kekalahan datang kepada apa? Kemenangan. Dia akan melakukan dalam hidup kita. Amin. Karena saudara kasih Tuhan, inilah menjadi tujuan Tuhan melalui sikap gaya hidup kita. Kita memuliakan Allah, dan itu Alkitab mengatakan itu bukti apa? Engkau sangat-sangat mengasihi saya. Amin. Puji nama Tuhan. Hidup saudara dan saya ditetapkan, ya, dipatok oleh Tuhan untuk apa? Hidup memuliakan Yesus. Amin. Seberapa lama kita hidup di bumi, saudara, bukan itu yang penting. Ya, sekali lagi, seberapa lama kita hidup di bumi bukan itu yang penting, tapi seberapa banyak saudara selama menggunakan hidup ini, selama hidup di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan, itulah yang paling penting. Buat apa saya hidup 100 tahun saudara? Tapi 100 tahun itu digunakan untuk apa? Menyakiti Tuhan. Tapi saya hidup pun mungkin 20 tahun, tapi digunakan itu untuk kemuliaan itu jauh lebih bermakna daripada apa? Hidup 100 tahun. Jadi untuk itu saudara kasih Tuhan, mari kita berjuang dalam hidup kita supaya apa? Kita hidup di bumi ini, ya. Saudara kasih Tuhan, tahun-tahun yang Tuhan beri kepada kita, biar tahun-tahun itu berkualitas. Indonesia berkualitas. Artinya apa? Semua tahun-tahun itu kita gunakan apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, tidak lama lagi kita tutup apa? Tahun baru ini. Duduklah sejenak di kaki Tuhan. Terima kasih waktu sudah berlalu. Tapi Tuhan, sepanjang tahun ini aku menghadapi tantangan dalam dagingku, cabaran dalamku. Tapi kerinduan untuk menyembah Engkau di gereja SSI tidak pernah sirna, tidak pernah lenyap dalam hidup saya. Itu sebabnya semua halangan itu saya tidak layani dan datang menyembah Engkau. Amin. Yang berlalunya waktu saudara sudah mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan.
Dan itulah hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ya, banyak orang-orang Kristen itu pun di tahun baru bukan digunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi digunakan apa? Pesta pora dalam kedagingan. Coba jadi kasih Tuhan. Kalau setiap kali kita mau menutup tahun baru, berapa orang cinta gereja? Yang dipersiapkan bukan tidak salah. Aduh, ini nanti malam ada BBQ. Terus apa lagi? Dan seterusnya. Dan itu pun sama. Tapi jemaat dikasih Tuhan, ada baiknya sebelum kita lakukan itu, kumpulkan keluarga. Nah, mari kita hitung-hitung berkat Tuhan. Dalam 365 hari ini, berapa kali saya sakit, tapi Tuhan sembuhkan, amin. Berapa kali saya gagal, tapi Tuhan tolong saya. Berapa saya kekurangan, Tuhan tolong saya. Berapa kali saya dalam kesedihan, keputusan, Tuhan tolong saya, amin. Luar biasa, renungkan itu. Sudah dikasih Tuhan. Dan pikiran-pikiran seperti ini tidak ada bagi orang dunia yang tidak cinta Yesus. Hanya bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala apa kebaikannya. Mengingat kebaikan Tuhan itu di dalam pikiran kita, itu pun sudah cukup, ya, cukup menghargai akan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Jangan jadi kasih Tuhan. Inilah kita hidup untuk Kristus, hidup untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Kita sudah mempelajari tadi dalam 4 poin. Mari kita berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat semua tadahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tutup mata jasmani, tapi buka mata rohani di hadapan Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan, saya tekankan ulang, tidak lama lagi kita akan menutup tahun 2025. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang saudara dan saya tidak sadari, tapi itu terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terlalu banyak. Tapi jangan cari kasih Tuhan. Mari kita hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan berlalunya waktu, sekian Tuhan, berapa banyak waktu saya gunakan untuk diriku sendiri, sementara untuk Engkau, untuk kemuliaan nama, berapa yang saya buat di dalam hidup saya. Inilah jemaat kasih Tuhan yang harus renungkan pagi hari ini. Tuhan katakan, ketika Engkau terima aku, ketika aku angkat Engkau dari gelap, kegelapan, ketika aku tarik Kau dari tangan setan dan masuk di dalam keluargaku, kamu menjadi anak Bapa, kamu menjadi anak Allah. Setan tidak boleh menyentuh engkau tanpa seizin dengan aku. Tetapi Tuhan berkata, kenapa pada saat itu aku tidak langsung membawa engkau pergi ke surga? Kenapa saat itu aku tidak langsung engkau membawa ke surga? Walaupun dia tahu bahwa di dunia ini ada banyak hal yang boleh membuat kita jauh daripada Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Dia melakukan hal itu karena dia gunakan. Jika ada di antara jemaat pagi hari ini diberi umur Tuhan 60 tahun lagi, diberi umur Tuhan 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Tuhan katakan, untuk apa waktu, untuk apa umur, untuk apa usia, untuk apa kesempatan itu saya beri kepada kamu. Tujuannya adalah dia ingin rencananya dari semula, dia rencana dari awal, yaitu melalui hidup saudara. Orang melihat kemuliaan Kristus, orang melihat kemuliaan Kristus, sehingga orang memuliakan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan,
yang sangat-sangat Tuhan indahkan, yang sangat-sangat Tuhan rindukan. Tanpa saudara dikasih Tuhan, Anda dengar, saya dengar, tapi orang berkata, si ini lain dia punya hidup. Saudara kasih itulah membuat orang bertanya, siapa di dalam dia? Itulah Yesus Kristus. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi pegang ini. Sebelum tinggalkan Tuhan, engkau titipkan aku hidup di bumi ini adalah untuk memuliakan engkau. Dan memuliakan engkau bukan saya mesti harus jadi hamba Tuhan, tapi memuliakan engkau, aku boleh memuliakan engkau melalui pekerjaanku, melalui apa saja yang ada di dalam kehidupanku. Itulah kerinduan Tuhan yang terbesar. Mari kita berdoa jemaat kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pertanyaan bukan seberapa lama kami hidup di bumi ini Tuhan. Tetapi pertanyaan adalah seberapa banyak kami menggunakan hidup ini jika kami hidup di bumi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Engkau taruh dalam diri anak-anak-Mu. Dan karena ini rencana-Mu yang besar, ini visi-Mu yang besar di dalam hidup kami, maka mulai Tuhan pagi hari ini, gerakkan daripada setiap hati anak-anak-Mu hari ini, bahwa rencana-Mu yang besar Tuhan, saya ingin tergenapi dalam hidupku, melalui hidupku, melalui gaya hidupku. Orang akan mempermuliakan Tuhan, dan bukan sebaliknya iblis yang dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Bapa pagi hari ini. Dia mati untuk kita. Itu marilah kita persembahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya kami hari ini, karena kami adalah orang-orang yang khusus dari sekian banyak umat manusia di bumi ini, di mana Tuhan melalui hidup kami, Engkau pilih, Engkau panggil, Engkau bentuk Bapa dalam hidup kami. Terlahir, termanifestasi kemuliaan Tuhan. Bapa surgawi, ampuni Tuhan semua kedagingan kami, semua Tuhan Yesus ikatan-ikatan yang menghalangi kemuliaan-Mu hadir dalam hidup kami. Tuhan hari ini roh, jiwa, dan seluruh hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Alirilah dengan kemuliaan-Mu, aliri dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikan hidup kami sebagai host di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah kerinduan kami. Dan itulah teriakan Roh Kudus setiap hari, supaya Bapa, hidup kami Tuhan mempermuliakan Engkau dengan apa yang kami lakukan dan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa untuk semua jemaat pagi hari ini, kemuliaan yang Kau sedang kerjakan dalam hidup mereka, kiranya bertumbuh dari hari datang kepada hari, sehingga akan mencapai kesempurnaan, di mana kami akan serupa dan segambar dengan Allah. Dan pada masa itulah dunia tidak tahan, akan melihat kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kemuliaan iblis, kemuliaan daging yang masih membunuh hidup kami minta pagi hari ini. Kami minta pagi hari ini Roh Kudus, supaya Bapa, Roh Kudus, Engkau itu membuang dalam hidup kami, membuang dalam hidup kami, biar Bapa, Roh-Mu dengan bebas, Roh Kudus-Mu dengan bebas dan bebas mengerjakan kemuliaan Kristus dalam hidup kami, dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi taruh kebenaran dalam hidup anak-anak-Mu, bahwa tidak ada tujuan lain kami hidup ini selain hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa hamba-Mu semua jemaat di sini akan mencapai target Allah ini
akan mencapai peace Allah ini. Akan Tuhan Yesus Kristus melihat peace Allah ini tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan memberi persembahan. Kita bawa kepada Tuhan seminta Ibu Elizabeth, bawa kita dalam doa. Terima kasih pada Tuhan pada hari ini akan menjadikan persembahan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati Tuhan di dalam kesehatan maupun apapun dia berbuat, dan kami sudah mendengar firman-Mu telah diberitakan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan hamba-Mu Tuhan, agar setiap minggu akan melayani kami dengan luar biasa. Firman-Mu dibicarakan dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersedia untuk memberikan Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Biar nama-Mu kami puji, kami sembah Tuhan, dan semua persembahan kami Engkau berkati Tuhan, agar kami melakukan dengan luar biasa dengan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang memberi, yang tidak memberi Tuhan, Engkau berikan pekerjaan Tuhan, agar minggu depan Tuhan kami sama-sama memberi. Terima kasih Tuhan, dan kami mau siap memberi Tuhan, campur tangan agar semua pemberian ini kami pakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin.
Mari bangkit kita berdiri dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama kami dari awal hingga berakhirnya. Sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya dalam menghadapi setiap aktivitas sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus Kristus kasih karunia-Mu akan bersama mereka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi mujizat dan lain sebagainya. Yang jelas Bapa, kami sudah memenuhi apa yang dikatakan firman Allah. Dahulukan kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu kiranya menjadi milik dan bagian daripada umat-Mu sepanjang minggu ini. Bahwa orang yang mendahulukan kerajaan Allah akan melihat pembelaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Orang beribadah dan tidak berada akan ada perbedaan di mata Tuhan. Dan kami akan alami itu dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara persiapan Natal khususnya. Tidak lama lagi kami masuk di bulan November, di mana kami akan awali bulan ini dengan memuji-muji Tuhan melalui pujian crawling yang akan bersembah umat-Mu dari rumah ke rumah. Tuhan beri kami kesehatan, khususnya Mbak sehingga Bapak, semua kami terlibat di dalamnya. Karena Bapa, untuk apa kami lakukan ini, itu juga salah satu untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Rumah yang dikunjungi juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga persiapan kami dalam menyambut perayaan Natal pada bulan Desember Tuhan. Jemaat mungkin saja berhadapan hari ini dengan berbagai kebutuhan, khususnya keuangan. Tapi apapun Tuhan, tantangan, cabaran, kebutuhan kami hadapi, kami tidak akan pernah melupakan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kami. Pertolongan selalu disediakan tepat pada waktunya. Sebabnya Bapak Surgawi, kami berdoa semua jemaat-Mu khususnya menghadapi masalah sumber-sumber keuangan. Tuhan tolong sehingga Bapak Surgawi, Tuhan masa akan datang. Mereka akan melihat pembelaan mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengangkat kami dari semua keburukan, untuk menikmati kelimpahan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini, yang sakit sembuhkan, yang ada dalam berbagai masalah, beri pertolongan. Sehingga minggu depan kami bersatu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk negara Malaysia, negeri Sabah yang akan mengadakan pilihan raya negeri. Tuhan campur tangan dengan kuasa ilahi. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya hati untuk Tuhan melayani semua rakyat yang ada tanpa Tuhan membeda-bedakan antara satu kaum dan kaum yang lain. Tuhan bukankah pemimpin lalu itu, sebabnya Tuhan tolong supaya pemimpin yang terpilih kami terima itu, bahwa itulah yang diangkat oleh Tuhan. Mungkin kami berbeda paham politik, berbeda pandangan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa siapapun yang Kau angkat pasti itulah orang yang diizinkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu, dan tak lupa kami terus berdoa untuk kesehatan hamba-Mu dan juga suami daripada Ibu Martina yang sedang dalam proses hari ini. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah separuh, tetapi selalu yang sempurna dan sempurna. Sebabnya Bapa, seperti kata firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Walaupun belum Tuhan terjadi kesembuhan secara total, Firman berkata kami harus responi dahului dengan iman. Kalaupun belum terjadi apa-apa, kami harus percaya sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Mari jemaat kata, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita tinggalkan tetap ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anak Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang berkali. Saya mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Saya dengar hari Ibu apa? Ada hitam, ada latihan crawling ya, dan seterusnya.
Oke. Diharapkan sila tenang sekejap, 5 menit. Pertama, saya meminta Bapak Rian, bersediakah kalau bawa tim